Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yura Elva dengan NPM 2478-2097. Di sini saya akan melaksanakan video hands-on pada lab 8 yaitu Exploratory Data Analysis yaitu EDA, di mana tujuannya itu melakukan eksplorasi data secara sistematis dengan EDA, lalu mengidentifikasi jenis data dan melakukan pembersihan missing value dan outlier. Nah, yang ketiga ini menghasilkan visualisasi yang relevan untuk menemukan pola dan hubungan antar variabel. Dan terakhir ini kita akan menyusun laporan EDA dengan interpretasi yang bermakna. Nah, di sini pemilihan dataset. Jadi di sini berhubungan dengan saya dengan nomor urut absen 23. Jadi di sini saya menggunakan topik dataset yaitu health and lifestyle dataset. Nah, di mana dataset kesehatan dan gaya hidup ini mempunyai fitur utama yaitu demografi dari usia, jenis kelamin, BMI, dan faktor kesehatan terkait pekerjaan. Lalu aktivitas fisik, kebiasaan makan, pola tidur, kesejahteraan mental, dan riwayat medis. Nah, di sini akan buat video hands-on berisi penjelasan hasil eksplorasi dan interpretasi. Nah, catatannya, setiap mahasiswa wajib menggunakan dataset yang sudah ditentukan, gunakan bahasa analisis yang formal dan mudah dipahami, lalu visualisasi wajib menggunakan Matplotlib dan Seaborn, lalu pastikan setiap grafik itu diberi judul, label sumbu, dan interpretasi singkat. Oke, di sini langsung saja ke Google Colab-nya. Nah, yang pertama ini tentunya yang pertama di sini melakukan persiapan dan pemahaman data. Nah, jadi ada tahap yang pertama ini dia akan bertujuan untuk melakukan proses pemeriksaan awal dulu terhadap dataset dengan dataset agar dapat mudah dipahami struktur datanya, tipe variabel, dan banyak lagi. Nah, di sini menggunakan 4 library yaitu Pandas, NumPy, Matplotlib, lalu Seaborn. Ya. Nah, ini untuk outputnya. Nah, di sini teratas. Nah, di sini dia akan menampilkan data 5 data teratas yaitu dari mail 5 teratas. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ini menunjukkan 5 baris teratas. Jadi tujuannya untuk melihat data dengan nama kolom dan jenis nilai yang dimiliki setiap variabelnya. Nah, dari data ini kita dapat lihat dari kolom X, yaitu dia menunjukkan usia penggunanya, yaitu dari 56 tahun, 69, 46, 32, dan 60. Dan di sini kolom gender juga dia berisi male, female, dan male. Di sini juga menunjukkan height underscore cm itu cm dan weight underscore kg, yaitu dia menunjukkan tinggi dan berat badan dalam satuan sentimeter dan kilogram. Oke, di sini banyak lagi. Nah, lanjut ke informasi data. Nah, di informasi data ini kita menggunakan fungsi df.info. Nah, di mana di sini dapat terlihat ya bahwa jumlah baris dari dataset health and lifestyle ini itu terdiri dari 1000
baris. Setiap baris itu mewakili satu individu, dan juga di sini terdapat 16 kolom. 16 kolom itu berisi variabel yang berbeda-beda. Nah, di sini kita dapat lihat ID. Nah, ID 1000 dengan tipe integer, lalu X dengan tipe integer, dan gender itu bertipe objek. Nah, jadi untuk tipe integer di sini ada ID, X, lalu height dan weight, lalu daily steps, kalori intake, lalu di sini ada heart rate, dan juga ada alcohol consumption per week gitu. Nah, jadi artinya itu dataset ini sudah bersih secara terstruktur. Nah, jadi sehingga dataset ini siap untuk dianalisis lebih lanjut. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada ukuran dataset. Nah, di sini menggunakan fungsi def.save. Nah, di mana di sini dia berjumlah baris itu 1000 dan kolomnya 16. Nah, jadi di output ini menunjukkan dimensi dari datasetnya, yaitu jumlah baris yaitu 1000 dikali jumlah kolom yaitu 16. Nah, jadi hal ini berarti terdapat 1000 individu yang datanya itu direkam, dan setiap individu juga itu memiliki 16 atribut yang menggambarkan kondisi fisiknya, kebiasaan hidup, dan status kesehatannya. Oke, selanjutnya yang tahap 2 yaitu pembersihan data, missing value, dan outlier. Nah, di sini untuk outputnya. Nah, pada tahap 2 ini bertujuan untuk memastikan bahwa data ini dapat digunakan untuk analisis bersih dari nilai yang hilang, yaitu nilai jumlah missing value-nya, dan tidak mengandung nilai ekstrim, yaitu outlier, yang dapat memengaruhi hasil analisis. Nah, yang pertama di sini adalah jumlah missing value, di mana di sini terdapat 0 semua ya di sini. Nah, hasil pemeriksaan ini menunjukkan bahwa kolomnya itu memiliki nilai 0 pada menggunakan fungsi df.isNull dan sum. Nah, jadi artinya interpretasinya yaitu tidak ada data yang hilang, yaitu missing value di seluruh variabel pada dataset, yaitu dari health activities dan lifestyle. Nah, jadi semua kolom yaitu X, gender, height, underscore CM, weight, BMI, daily step, kalori. Nah, itu semua memiliki data yang lengkap sebanyak 1000 entry atau 1000 baris. Nah, jadi hal ini dapat menandakan bahwa dataset itu sudah bersih dari sisi kelengkapan datanya, sehingga tidak perlu melakukan proses pengisian nilai kosong maupun penghapusan pada baris yang tidak lengkap. Nah, selanjutnya cek missing value setelah pembersihan. Nah, ini melakukan proses pembersihan ini dengan fungsi kita lanjut. Ini
melakukan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa tidak ada data yang hilang lagi. Jadi hasilnya itu tetap menunjukkan nilai 0 pada seluruh kolomnya. Nah, yang berarti tidak ada data yang perlu dihapus ataupun hilang selamanya saat pembersihan tadi. Nah, di sini ada grafik. Nah, grafik ini digunakan untuk mendeteksi apakah adanya nilai pencilan atau outlier pada variabel numerik di dataset tersebut. Nah, jadi hasil dari pengamatan box plot ini, box plot untuk deteksi outlier. Nah, untuk variabel daily step ini, dia terlihat bahwa rentang datanya ini dia sangat lebar dengan beberapa titik yang ekstrim, yaitu di luar whisker box plot. Dan juga di sini ada variabel kalori intake. Nah, ini juga menunjukkan bahwa sedikit variasi dengan nilai ekstrim di atas box plot. Nah, selanjutnya, nah di sini untuk interpretasi singkatnya adalah titik di luar whisker ini menunjukkan kemungkinan outlier itu yang bisa mempengaruhi analisis statistiknya. Oke, selanjutnya tahap yang ketiga yaitu static descriptive. Nah, di mana pada tahap 3 ini pada outputnya ini menunjukkan bahwa tabel static descriptive ini memberikan gambaran umum tentang karakteristik data numerik pada dalam dataset health dan lifestyle. Nah, static ini meliputi account, mean, STD, min dan maksimal, juga ada persen. Nah, di mana count ini adalah jumlah data yang valid pada tiap kolom seperti ID, age, height, weight. BMI ini berjumlah 1.000.000. Selanjutnya untuk mean di sini dia nilai rata-ratanya seperti pada ID yaitu 500 juta 500. Nah, seperti itu. Nah, dan juga ada STD. Nah, STD ini adalah standar deviasi, yaitu tingkat penyebaran datanya. Dan juga min. Nah, min dan maksimal ini itu nilai minimal dan maksimumnya pada dataset health dan lifestyle ini. Oke, untuk interpretasinya adalah yaitu static descriptive itu memberikan ringkasan data seperti mean, median, STD, min, max, dan kuartil. Nah, untuk interpretasi pada ini adalah rata-rata usia pengguna itu kurang lebih dari 49,9 tahun dengan rentang nilai 18 tahun sampai 79 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa dataset itu mencakup berbagai kelompok umur dari remaja hingga usia lanjut. Nah, selanjutnya height centimeter. Nah, ini dia memiliki rata-rata tinggi badan yaitu 174,7 cm dengan kisaran 150 sampai 199 cm. Nah, jadi untuk interpretasinya ini nilai ini masih dalam batas wajar untuk populasi umum. Nah, selanjutnya ada weight underscore kilogram. Nah, ini dia menunjukkan berat badan dengan rata-rata 84,35 kg dengan rentang 20 sampai 119 kg. Jadi variasi ini cukup tinggi. Nah, jadi untuk STD-nya itu adalah
2000,06. Nah, jadi ini menandakan bahwa perbedaan berat badan yang disignifikan itu antar individu. Nah, selanjutnya ada BMI, yaitu Body Mass Index. Nah, jadi untuk rata-rata BMI ini adalah 26,73. Ini termasuk kategori overweight menurut standar WHO. Nah, jadi nilai minimumnya itu adalah 18,5 itu bisa dibilang normal, dan maksimum itu 34,98 itu obsesitas tingkat 1. Nah, selanjutnya ada daily step. Nah, di daily step ini memiliki rata-rata jumlah per hari itu ada 10.717 langkah dengan rentang 1.016 hingga 19.931. Selanjutnya ada kategori inteks. Nah, di kategori inteks ini dia memiliki rata-rata asupan kalori per harinya itu 2.327 kalori dengan batas bawah yaitu 1.200 dan atas 3.498 kalori. Nah, jadi angka ini menunjukkan bahwa konsumsi energi yang tergolong normal untuk orang dewasa yang aktif. Nah, selanjutnya ada hours of sleep. Nah, hours of sleep ini memiliki rata-rata durasi tidur yaitu 6,9 jam per malamnya itu, dan juga dengan kisaran 4 sampai 10 jam. Jadi sebagian besar pengguna itu berada dalam rentang tidur yang sehat yaitu 6 sampai 8 jam. Nah, selanjutnya adalah heart rate. Nah, ini detak jantung, yaitu memiliki rata-rata detak jantung yaitu 84,7 BPM dengan rentang 50 sampai 119 BPM. Jadi nilai ini menunjukkan bahwa kondisi jantung yang relatif normal namun bervariasi yang cukup besar. Nah, yang ini exercise hour per week, yaitu olahraga per minggu. Jadi rata-rata untuk olahraga ini sekitar 5 jam per minggu. Nah, dengan variasi dari 0 sampai 10 jam. Jadi ini menunjukkan bahwa sebagian pengguna itu aktif, namun ada juga yang tidak berolahraga sama sekali. Dan terakhir di sini ada alcohol consumption per week. Nah, jadi ini memiliki rata-rata konsumsi alkohol yaitu 4,57 kali per minggu dengan nilai maksimumnya yaitu 9 kali. Jadi sebagian besar itu pengguna memiliki kebiasaan mengkonsumsi alkohol dengan ringan dan sedang. Oke, selanjutnya untuk tahap yang keempat yaitu analisis hubungan antar variabel. Nah, di sini terlihat untuk hasil outputnya, yaitu dia grafik hemat kolerasi antar variabel. Nah, jadi setiap kotak ini dia memiliki nilai korelasi atau R antara dua variabel dengan rentang kurang 1 dan lebih 1. Nah, lebih 1. Nah, sini untuk interpretasinya yang warna merah tua ini yaitu nilai tinggi yang mendekati angka 1. Nah, ini menunjukkan bahwa hubungan yang positif kuat seperti pada diagonal utama, karena setiap variabel itu korelasinya dengan dirinya sendiri. Jadi nilai korelasinya itu adalah 1. Nah, sedangkan warna biru muda ini biru muda
Nah, ini nilainya itu mendekati angka 0. Jadi ini menunjukkan hubungan yang lemah ataupun hampir tidak ada korelasi antar variabel. Misalnya antara age dengan daily step. Nah, dan juga ada height underscore centimeter dan juga dengan BMI. Nah, jadi di sini tidak ditemukan bahwa korelasi kuat antar variabel berbeda, yaitu sebagian besarnya itu nilai korelasi berada di kisaran min 0,1 hingga 0,1. Nah, jadi artinya hubungan antar variabel dalam dataset ini menjadi relatif lemah dan independen. Nah, jadi interpretasi pada tahap 4 ini yaitu korelasi mendekati 1 ataupun minus 1 itu menunjukkan bahwa hubungan yang kuat antar variabel numerik. Nah, selanjutnya untuk tahap yang terakhir yaitu visualisasi dan interpretasi. Nah, di sini terlihat bahwa grafik distribusi variabel ini menunjukkan bagaimana nilai dari variabel tersebut tersebar di seluruh datanya. Nah, untuk visualisasi dan interpretasi pada X, nah di sini menunjukkan bahwa distribusi itu terlihat cukup merata untuk usia 18. Nah, ini 18 hingga 79 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa data ini mencakup berbagai kelompok umur tanpa dominasi usia tertentu. Nah, selanjutnya di sini juga ada height centimeter. Nah, jadi centimeter dan weight centimeter. Nah, keduanya ini memiliki sebaran yang relatif normal. Nah, dan ini menunjukkan bahwa data tinggi dan berat badannya ini yang bervariasi namun masih dalam rentang wajar gitu. Masih wajar. Nah, selanjutnya di sini ada BMI. Nah, jadi pada visualisasi BMI ini dia memiliki sebagian besar individu antara 20 sampai 35. Jadi mengidentifikasikan bahwa mayoritas data berada dalam kategori berat badan normal hingga overweight gitu. Nah, selanjutnya untuk visualisasi daily step. Nah, ini yaitu pada visualisasi ini dia distribusinya itu cukup merata dengan sedikit variasi. Nah, jadi ada sebagian yang langkahnya sangat tinggi, yaitu pada 15.000 ini. Nah, ini mengindikasi kemungkinan outliernya beraktivitas tinggi gitu. Nah, selanjutnya kalori intake. Nah, kalori intake ini sebaran datanya cukup lebar. Nah, ini menunjukkan variasi besar dalam konsumsi kalori harian antar individu. Lalu hour of sleep. Nah, ini pada visualisasi ini umumnya individu tidur antara 5 jam sampai dengan 9 jam. Ya. 9 jam per hari. Nah, jadi itu termasuk tergolong normal secara medis. Nah, selanjutnya ada heart rate, yaitu visualisasi dengan sebaran data yang cukup seragam antara 60 sampai 120 bpm. Jadi menunjukkan bahwa variasi fisiologis yang bisa dibilang dengan normal. Nah, yang kedelapan yaitu exercise hours per week. Nah, ini visualisasi ini menunjukkan bahwa distribusi merata 0,0 hingga
10 jam. Nah, ini menunjukkan bahwa variasi besar dalam kebiasaan olahraga individu. Dan terakhir di sini ada alcohol consumption per week. Nah, jadi pada visualisasi ini menunjukkan bahwa mayoritas individu itu memiliki konsumsi rendah, yaitu 0 sampai dengan 5. Nah, tetapi ada juga yang tinggi hingga 9 sampai 10 kali per minggu. Jadi untuk interpretasi pada tahap yang 5 ini, visualisasi dan interpretasi, yaitu histogram ini menunjukkan bahwa penyebaran data apakah normal, miring, ataupun nilai yang ekstrim. Nah, jadi sudah selesai untuk penjelasan dari kelima tahap ini. Jadi cukup. Mohon maaf bila ada kata yang kurang jelas ataupun kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.